yang namanya program yang sudah bagus yang dilaksanakan oleh Herman seperti gratis, ya kita pertahankan. Malah kita gratis dan berkualitas. Kan gratis dan berkualitas. Seperti misalnya pendidikan gratis. Tapi pendidikan ini benar-benar kualitas. Dan fasilitas sekolahan itu harus bagus juga. Ini yang maksud saya, jangan sampai nanti gratis tapi kenyataannya ada SPP-nya. Dan sekarang ini kan begitu kan. Iya. Mestinya kalau gratis nggak ada SPP lagi kan. Gitu. Karena kan sudah ada dana BOS. Kita tidak main-main dengan pi proyek, ya kan? Dan kita tidak main-main dengan pi lelang jabatan. Kalau ada orang yang mau, kau pelajari. Kau belajar dengan benar, kau ikut. Kalau kau mampu, kau duduk. Saya punya itu kemampuan di bidang eksekutif sebagai wakil wali kota dan sebagai PLT wali kota, dan Pak Tulus sebagai legislatif. Nah ini saya campurkan, makanya kita punya tagline kan, orangnya berpengalaman, bersih dan visioner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat berjumpa kembali di Tatap Mata Eko. Pada kesempatan kali ini kita akan bertemu dengan tokoh yang luar biasa, calon wali kota Bandar Lampung, Bapak M. Yusuf Kohar. Seperti apa? Di Tatap Mata Eko kali ini, ayo ikut saya. Pemirsa Newbie TV, kali ini tim Tatap Mata Eko Newbie TV berkunjung ke posko pemenangan YouTuber dan mengadakan wawancara eksklusif dengan M. Yusuf Kohar. Haji Muhammad Yusuf Kohar, SEMM, lahir di Palembang, Sumatera Selatan, 27 Agustus 1961. M. Yusuf Kohar adalah seorang pengusaha, politisi, ketua Apindo, dan segudang organisasi lainnya. Saat ini, Yusuf Kohar mencalonkan diri sebagai calon wali kota Bandar Lampung, berpasangan dengan Tulus Purnomo pada Pilwakot 2020 mendatang dengan slogan YouTuber Yusuf Tulus Bersama, Bandar Lampung Makmur. Pada pemilihan wali kota Bandar Lampung, langkah Yusuf Kohar terlihat kalem, fokus kerja dan melayani masyarakat menjadi tujuan di sisa masa jabatannya sebagai wakil wali kota Bandar Lampung. Kebijakan yang pro akan rakyat adalah barometer seorang Yusuf Kohar. Dikenal, sosok wakil wali kota yang merakyat adalah ciri khas sosok Yusuf Kohar yang ramah, sederhana dengan apa dan bagaimana yang dirinya miliki. Ingin tahu seperti apa sosok keseharian M. Yusuf Kohar? Saksikan program Tatap Mata Eko yang dipandu langsung oleh Eko J. Saputra. Oke, pemirsa, sekarang kami sudah tiba di kediaman Bapak Yusuf Kohar. Kita langsung saja berjumpa dengan beliau. Assalamualaikum. Pak, ada Bapak? Bapak nggak ada. Mana ya? Belum datang ya? Oke. Di mana biasanya beliau? Biasanya mungkin di posko depan. Oh, posko depan ya? Oke. Bentar lagi datang. Oh gitu ya? Oke, terima kasih Pak ya. Ayo. Ayo bisa, ternyata Pak Yusuf Kohar sedang tidak di tempat, tidak di rumah. Kami akan menuju ke posko pemenangan YouTuber. Oke, ikut kami. Nah ini pemirsa, 100 meter di depan sudah sampai di posko pemenangannya YouTuber. Semoga beliau ada di sini. Nah kita sudah sampai pemirsa, poskonya YouTuber, ini posko pemenangan Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo. Oke pemirsa, sekarang saya sudah ada di halaman posko pemenangan YouTuber. Kita langsung aja berjumpa Pak Yusuf Kohar. Informasi beliau ada di sini. Ayo ikut saya. Assalamualaikum. Apa kabar Pak Yusuf Kohar? Oke. Nah pemirsa, sekarang saya sudah ada di posko pemenangan YouTuber. Kita akan wawancara Pak Yusuf Kohar. Kita lihat kesehariannya seperti apa. Nah, apalagi saat ini beliau sedang mencalonkan diri sebagai wali kota Bandar Lampung. Oke, tetap di Tatap Mata Eko. Oke, pemirsa,
Saat ini saya sudah ada di ruang podcastnya Pak Yusuf Kohar. Nah, ruangan ini biasanya beliau gunakan untuk talk show dengan masyarakat Bandar Lampung, menyapa masyarakat Bandar Lampung, kemudian juga menyampaikan program-programnya, menerima keluh kesah dari masyarakat Bandar Lampung. Oke, kita langsung saja tanya beliau, apa kabarnya Pak? Baik. Baik ya Pak, ya? Baik. Pak Wakil ya. Oke Pak, ini orang tahunya kan Pak Yusuf Kohar sebagai wakil wali kota, belum tahu keseharian itu seperti Ya. apa. Nah, kesehariannya itu seperti apa sih Pak Yusuf Kohar itu? Yang orang tahu tuh Pak. Saya bukain dulu ya. Oh gitu ya. Oke. Jadi begini, Mm-mm. saya kan sekarang ini jabatan sebagai wakil wali kota Bandar Lampung. Jadi sebagai wakil wali kota Bandar Lampung kan masyarakat kan sudah tahu semua kan. Yang namanya wali kotanya kan tidak memberdayakan, tidak dianggap wakil wali kota itu ada kan gitu. Tapi kan saya kan tidak tinggal diam, ya kan, karena kita kan sudah dilantik, sudah disumpah. Jadi kita ya banyak pekerjaan yang harus kita lakukan, seperti misalnya kunjungan ke camat lurah, ya kan, memberikan saran dan pendapat, memberikan wawasan dan inovasi dan kreativitas, mungkin di puskesmas, mungkin di sekolah-sekolah, mungkin di pasar-pasar, dinas badan. Nah, yang penting saya bagaimana Bandar Lampung ini yang terbaik. Oh gitu ya. Baik. Oke, sebelum kita bicara masalah politik Pak Yusuf Kohar, mungkin masyarakat Bandar Lampung juga ingin tahu gitu kan. Kecilnya Pak Yusuf Kohar itu seperti apa? Jadi saya ini anak tentara TNI ya. Oh, orang tua TNI ya Nah, Pak ya, ya? TNI. Yang namanya TNI dulu kan semangatnya luar biasa, patriotisme kan. Nah, kita dididik disiplin dan sebagainya. Saya SD ya di negeri nomor 57 yaitu Palembang, yaitu tahun 69 sampai 74. Terus SMP saya di Bina Warga swasta Palembang juga tahun 75 sampai 77, dan SMA yaitu SMA Negeri 5 Palembang di tahun 78 sampai 81. Dan saya kerja dulu. Oh, gitu. Nah, karena kan orang tua sudah meninggal. Oh. Jadi saya tidak bisa melanjutkan kuliah kan. Oh. Nah, saya sudah faktor tidak melanjutkan kuliah, sehingga saya cari kerja. Nah, kerjanya dua dapatnya, yaitu di Departemen Penerangan dan di Kehutanan. Tapi Kehutanan kan masih honor menteri kan. Kalau di ini sudah SK Menteri, SK PNS kan. Saya karena gajinya kecil di Penerangan 21.500 beras 10 kilo. Sementara di Kehutanan honornya 59.500. Jadi saya meniti karir menjadi Kehutanan. Pak Yusuf Kohar, pengalaman hidup masa lalu apa yang Bapak rasakan, suka dan dukanya? Mungkin kita dengar dulu lah. Dukanya selama menjalani hidup di masa lalu itu seperti apa sebelum menjadi seorang wakil wali kota nih Pak? Ya dukanya banyak. Kan kita perlu ada tantangan, ya, ada rintangan. Tapi kan kita kan yakin kepada yang kuasa, walaupun rintangan dan tantangan yang banyak, tapi kita kan harus berbuat yang terbaik lah dengan tekad niat kita, kemampuan kita kan, sehingga saya bisa kerja lagi. Setelah itu saya melanjutkan kuliah di D3 Ekonomi Unsri kan, terus saya melanjutkan lagi kuliah di Universitas Gajah Malang kan tahun 86 sampai 88, 84 sampai 88 ya, 86 88. Terus saya melanjutkan kuliah MM di Unsri atau tahun 94 96. Jadi saya sudah, walaupun suka dan duka, saya tetap di karir di bidang pendidikan nggak main-main. Karena saya tahun 96 sudah MM. Jadi sosoknya Yusuf Kohar yang memang suka belajar ya Pak. Ya. Senang belajar ya kan. Terus saya di Samudra Indonesia dapat 6 tahun kan. Setelah itu saya jadi kepala cabang Bintika Bangunusa di Lampung. Setelah itu saya pegang yang namanya eksportir kopi. Luar biasa. Nah, duka apa yang paling dialami perjalanan hidup Yusuf Kohar dari kecil sampai sekarang nih Pak? Ya sempat saya berhenti kerja. Oh, berhenti kerja ya? Dan selama terus. Berapa lama itu Pak Yusuf Kohar? Ya paling 3 bulan. 3 bulan. Tapi sesuatu yang membuat kita memang kepada teman-teman pekerja jangan berhenti kerja dulu sebelum bisa tuh dapat yang baru ya. Nah itu pengalaman yang pahit yang Paling pahit. saya alami. Pas saat itu kondisinya seperti apa Pak? Ya kondisi tahu sendiri kan kita kan Tahun berapa itu Pak Yusuf Kohar? tahun 87, 86, 87 kan. Oh, berapa tahun? Kita kan
termasuk orang idealis juga. Oh, gitu. Jadi begitu berhenti kerja kita, karena kita prinsip ya, yang tidak bisa kita tolerance, jadi sehingga saya berhenti. Padahal pada saat berhenti itu kita nggak persiapan apa-apa kan. Oh gitu. Tapi ya karena Tuhan Maha mengetahui, Maha penyayang ya kan, ada saja bantuan yang diberikan kepada saya. Oh gitu. Oke. Terus pengalaman yang menyenangkan dalam hidup ada Pak Yusuf Kohar? Ya, pengalaman saya menyenangkan, ya kan langsung bisa SMA kan bisa langsung terima kerja kan. Oh. Sudah kerja langsung kuliah lagi, kerja lagi kan. Luar biasa. Sudah tuh kerja lagi, saya jadi dosen juga kan. Iya. Tahun 99 sampai 2010 saya dosen kan di STA 2L dan di Unila, dosen luar biasa di FISIP Unila kan. Nah terus saya bisa jadi wakil wali kota kan. Wah. Kan luar biasa kan. Luar biasa. Karena kita dari segi materi misalnya perhitungan kita mungkin kita tidak bisa jadi wakil wali kota kan. Tapi ada saja bantuan yang kuasa kepada kita kan melalui tangan-tangan orang sehingga bisa kita jadi wakil wali kota. Jadi hidup itu prinsipnya jangan menyerah ya Pak. Jangan menyerah, harus kerja keras. Kerja keras. Nah, pemirsa, obrolan sangat menarik. Kita ikuti setelah yang satu ini. Maafkanlah aku, maafkan diriku yang tak bisa menerima cintamu. Hai di Star, saya Tiwi. Jangan lupa untuk dengerin selalu lagu-lagu terkeren di Star One Radio Lampung melalui live streaming di website www.star1radio.com. Dan juga jangan lupa ya untuk selalu stay tune di Star One Radio Lampung, the spirit of your life. Oke pemirsa, kembali lagi di Tatap Mata Eko. Kita akan lanjutkan obrolan santai dengan calon Wali Kota Bandar Lampung, Bapak Yusuf Kohar. Oke Pak Yusuf Kohar, kita lanjut lagi obrolan santai ini Pak. Oke, Bapak sudah menjalankan rumah tangga dengan Ibu Mini. Kayaknya nggak ada masalah apa-apa, kita dengar ini Pak, sangat luar biasa. Menjadi inspirasi juga kepada pasangan hidup yang ada di Bandar Lampung ini kan. Nah rahasianya apa sih Pak? Bisa langgeng rumah tangganya, karena nggak pernah kedengaran macam-macam di rumah tangganya Pak Yusuf Kohar ini. Kalau saya kan kenal sama ibu kan, saya masuk wamil, kan ibu masuk wamil. Oh Nah, gitu. Ini ketemu. Ini awalnya nih Pak, awal mulai. Tahun berapa tuh Pak Yusuf? Tahun 89. Tahun 89. Jadi saya pacaran tidak terlalu lama, jadi hanya 8 bulan. Nah, saya memberanikan diri untuk melamar dan langsung akan nikah. Oke, Ibu ini, maaf Pak Yusuf Kohar, biar tahu juga pemirsa, ini perempuan yang keberapa yang kita incar dari kita kecil dulu, zaman masa puber, atau memang ibunya yang pertama langsung dinikahkan gitu loh Pak Yusuf Kohar. Jadi saya banyak juga kenalan. Wah ini, tapi bukan playboy ya Pak? Saya tidak playboy. Oh, tapi kalau kenalan saya banyak. Karena kan Banyak. ada pertimbangan-pertimbangan dan sebagainya. Nah begitu ketemu ibu, ya saya lihat ibu ini kan orangnya sederhana kan, tidak terlalu menuntut kepada saya kan, istilah itu mengada-ada, mau istilah itu branded ada apa nggak ada kan. Yang penting kita hidup. Dan saya diterima dengan ya lapang dada kan, karena saya waktu dulu belum kerja kan. Tapi karena mungkin saya nikah langsung ada rezeki dari ibu kan, sehingga saya bisa kerja di Samudra Indonesia. Jadi kelanggengan itu ya saya pertahankan. Dan akhirnya pernah juga kita dalam rumah tangga itu terjadi kecelakaan. Oh gitu. Jadi kebalik mobil kan, terus ibu patah kaki, patah tangan kan, tapi alhamdulillah sembuh. Nah dari situ kita sudah berpikir bahwa nggak ada gunanya kita misalnya membanggakan harta ya kan. Yang penting kita banyak-banyak berbuat kebaikan saja kepada orang. Insya Allah Tuhan akan memberikan jalan. Dan ibu pun begitu juga, nggak ada yang satu mau happy, mau apa dan sebagainya. Satu minta yang barang-barang mahal kan. Dan ibu ya sekarang dia kuliah tamat dari apa nama itu ini di D3 daripada perbankan di Palembang. Terus setelah itu saya suruh kuliah dia, nyambung lagi kan itu di Unila tahun 99, itu jurusan akuntansi juga. Saya jurusan akuntansi dan jurusan akuntansi kan. Nah ibu hanya ibu rumah tangga biasa saja. Oh gitu ya. Nah, itu aja. Oke.
Jadi resep daripada kelanggengan itu ya sering pengertian. Oh, pengertian, Jangan kita betul. paling hebat sendiri mau ngatur ibu dan Oh, ibu gitu. juga mau ngatur kita. Jadi yang namanya kepala rumah tangga ya tetap yang namanya laki-laki kan. Laki-laki. Laki-laki tidak boleh kalah dalam dengan perempuan kan. Kalau perempuan sudah ngatur rumah tangga terlalu hebat ya gimana mau memimpin masyarakat yang luas kan. Makanya saya tekankan kepada ibu tidak usah ikut. Kalau saya seandainya terpilih jadi wali kota, ibu tidak boleh ikut-ikut campur ngurusin pemerintahan. Cukup saja ngurusin PKK, cukup saja ngurusin Dekranasda, cukup saja ngurusin Dharma Wanita. Itu pekerjaan banyak. Kalau betul-betul PKK itu betul-betul dikerjakan dengan bagus, itu luar biasa masyarakat Bandar Lampung, terutama ibu-ibu dan anak-anak di Bandar Lampung ini terjaga yang namanya kesehatannya ibu dan anak ya kan. Terus yang namanya pendidikannya juga terjaga dan pola hidup yang bersih, pola hidup yang sehat, terus pola makan yang sehat. Ini harus tugas-tugas daripada PKK. Terus yang ketiga itu bagaimana ibu-ibu produksi di Bandar Lampung ini bisa menghasilkan uang. Jadi apakah dia kerajinan, apakah dia makanan, apakah dia souvenir ya kan? Apakah dia muat tanam tumbuh. Yang penting setiap hari harus beraktivitas untuk mencari duit, untuk membantu ekonomi keluarga kan, itu tugas PKK. Itu makanya saya katakan dengan ibu banyak pekerjaan yang harus diurusin. Yang ngurusin nak berhentikan camat ya kan, nak berhentikan RT, nak berhentikan lurah kan, terus nak ganti kepala dinas kan. Nah ini bukan ranah daripada istri. Jadi artinya Pak Yusuf Kohar sudah mewanti dari sekarang. Saya harus siapkan seperti itu. Oh gitu. Itu saya di mana-mana saya selalu ngomong kan. Jangan ngatur-ngatur pemerintahan. Karena tugas daripada ibu membantu suami, membantu wali kota atau wakil wali kota itu masih banyak. Begitupun ibu Tulus juga. Tulus saya harapkan seperti itu. Amin. Supaya ini apa yang namanya pembangunan ini lebih sempurna. Oke. Pak Yusuf Kohar, kalau hobi itu apa sih Pak? Hobinya apa Pak? Kalau hobi saya ini ngobrol, Pak. Ngobrol. Nah, Kalau sudah ngobrol, udahlah bisa berjam-jam dan ibu pun ngerti. Oh, ngerti gitu ya. Ngerti dengan urusan itu. Terus yang ketiga itu ya kalau ada nyanyi-nyanyi, joget-joget, saya nyanyi-nyanyi, joget-joget juga. Entertain saya mainkan. Iya, Tapi kalau ngobrol, diskusi, ya dengan siapapun kalau masuk ya bisa berjam-jam. obrolan apa yang Pak Yusuf Kohar suka nih Pak? Materi obrolan itu apa yang Macam-macam. macam-macam. Masalah sosial budaya, masalah pemerintahan, masalah apa namanya itu politik, masalah apa saja saya bisa siap. Oh gitu. Iya. Karena kan saya punya prinsip. Orang yang sukses itu orang yang bisa membangun yang namanya EQ-nya. Ya namanya intelijensia konten jangan. Terus bagaimana juga dia membangun yang namanya emosionalnya. EQ ya. Emotional content ya. Nah, itu yang harus dimainkan. Yaitu bisa menyesuaikan diri, bisa beradaptasi, bisa membaca perasaan orang kan. Nah, itu yang kita harus mainkan. Bisa bergaul. Terus yang ketiga yaitu SQ, ya kan? Spiritual quotient. Nah, itu yang harus dimainkan supaya kita ada keyakinan, ada kepercayaan, tekad dan niat kerja keras. Oke, Pak Yusuf Kohar, yang paling disuka dalam hidup ini apa Pak Yusuf? Ya, bersenda gurau gitu kan. Oke. Nah kalau yang nggak disuka Pak Yusuf Kohar? Ya nggak suka kita yang tindakannya konyol. Oh, tindakan konyol. Dan konyol yang tidak disiplin kan, yang tidak teratur dan tidak terencana itu pasti saya marah. Gitu. Misalnya supir, kalau nyupir saya harus cekatan juga. Cekatan. Kemana? Jadi pikiran-pikiran saya harus dia terjemahkan dengan bagus. Oke. Yes, pemirsa, sangat menarik sekali obrolan kita dengan Pak Yusuf Kohar. Kita akan tanya setelah ini, tentang dunia politik dan jalannya beliau saat ini. Setelah yang satu ini tetap di Tatap Mata Eko. Oke, pemirsa kembali lagi di Tatap Mata Eko. Nah, tadi kita sudah tanya banyak tentang latar belakang kehidupan Pak Yusuf Kohar. Saat ini saya akan tanya tentang dunia politik
sosok ini. Kayak Pak Yusuf Kohar, Bapak adalah seorang profesional, seorang pengajar. Kok tiba-tiba bisa terjun politik, itu ceritanya bagaimana Pak Yusuf Kohar? Jadi saya ini kan waktu saat reformasi kan anak-anak muda itu kan saya lihat kan begitu lantang, begitu mampunya berbicara di depan umum dan sebagainya. Sedangkan kita ini kan hanya pekerja. Nah dari situlah saya tertarik, kok anak muda aja bisa kok. Ini dalam saya tidak. Tahun 2002 ada berdiri Demokrat. Nah, saya lihat kan Demokrat itu kan awal mulanya kan orang-orang Apindo Lampung kan, bergabung. Pikir saya kalau orang-orang Apindo apa belum terjun ke politik, kita masuk politik, pikir saya aman kan, bisa memperbaiki. Ya nggak taunya sama juga. Tergantung orangnya kan itu. Oke. Pak Yusuf Kohar melihat dunia politik itu seperti apa Pak Yusuf Kohar? Ya kalau orang kan ngelihat dunia politik itu kan harus bisa menghalalkan segala cara dan macam-macam strategi yang harus disampaikan. Tapi kalau saya tidak punya prinsip. Politik itu memang seperti itu, tetapi kan kita perlu ada etika. Ya mainkan saja etika itu kemampuan kita. Jadi kinerjanya dulu yang harus kita mainkan, baru politiknya. Karena sementara ini orang banyaklah bermain di politik ya, di samping kinerja yang ada. Begitu politiknya dimainkan, kinerja ada, ompong juga. Nah kalau saya punya prinsip, kinerja kita, begitu kita kinerja kita bagus, orang akan narik kita untuk di bidang politik. Oke, Pak Yusuf Kohar, Bapak sudah menjabat sekitar hampir 5 tahun sebagai wakil wali kota. Apa yang sudah dilakukan nih Pak? Terus kalau memang besok itu menjadi wali kota, apa yang Bapak harus lakukan untuk pembangunan di Kota Bandar Lampung? Ya saya banyak belajar sebagai wakil wali kota. Kan banyak yang tadinya urusan pemerintahan saya tidak mengerti. Dengan 5 tahun saya turun kan, walaupun tidak dilibatkan oleh wali kotanya, tapi kan saya turun. Dan saya pernah juga menjalankan tugas sebagai wali kota kan, sebagai PLT wali kota. Dan itu pun di bidang anggaran kan kita tidak pernah dipisit kan, tidak pernah dipisit. Semua tukin saya bayar, semua utang billing ya kan, utang yang namanya kesehatan gratis di puskesmas, terus rumah sakit itu saya bayar. Dan sempat juga saya ingin mewarnai yaitu Stadion Pahoman, walaupun tidak menggunakan dana APBD. Saya ngajak teman-teman untuk ngecat yang namanya Pahoman itu, karena Pahoman itu kan bayangkan berapa tahun dipinjamkan ke provinsi kan, dari provinsi ke Kota Bandar Lampung kan tidak ada pemeliharaan, warnanya juga buram dan sebagainya. Itu saya cat. Ya, saya pernah diajak Pak Yusuf Kohar waktu itu pas buka sepak bola itu, kita lihat gedung itu kan. Ya, sudah saya cat. Jadi apapun yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Jadi memang yang namanya pertama kali data kependudukan Bandar Lampung ini harus kita perbaiki. Itu dulu awal mula kita cerita, karena supaya betul-betul KK itu akurat ya kan, KTP juga akurat, supaya data penduduk Bandar Lampung ini bisa kita pastikan benar kan itu. Karena selama ini yang terjadi sekarang ini masih banyak penduduk itu pakai KK atau KTP alamat sebelum pemekaran kelurahan dan sebelum pemekaran kecamatan. Nah ini kita harus perbaiki. Oh gitu. Terus yang kedua yaitu di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan jangan terjadi lagi yaitu SD suasana zaman tahun 70 terulang kembali di 2020 ini. Paling tidak SD itu sudah rapi, kelasnya bagus, ya kan, tempat duduk bagus, suasana di luar bersih dan asri, dan fasilitasnya memadai. Dan gurunya tidak boleh ada yang TKS. Kan kalau sekarang ini kan guru TKS, gajinya hanya 250 dari dana BOS, 250 insentif dari yang namanya Pemda Kota. Jadi hanya 500. Ngajar untuk memperbaiki anak bangsa kita, nggak bisa. Mesti dia diangkat jadi Honda. Makanya saya berjanji setelah misalnya sama Pak Tulus nanti jadi wali kota, saya akan TKS ini kita akan angkat menjadi honor daerah, supaya tanda tangan SK-nya tanda tangan wali kota kan, supaya dia bisa nanti ngurus NOPTK. Setelah itu dia ngurus yang namanya sertifikasi. Jadi kalau sertifikasi kayak honornya kan dapat 2 juta kan. Anggap misalnya Honda kita misalnya tidak ada duit, tidak ada anggaran 1 juta, dia 3 juta.
ngajar 3 juta dengan ngajar yang 500.000, ini yang harus kita perbaiki. Oke. Pak Yusuf Kohar, terus apa lagi rencana Bapak? Terus yang kedua kesehatan. Kesehatan. Kesehatan itu kan standar puskesmas tuh kita harus buat mewah dan standar ya, ruang tunggu, pelayanan, peralatannya, medisnya. Kita satu-satu kita perbaiki secara bertahap. Yang satu bagus ini. Jadi ada standar yang namanya apa untuk publik itu nomor 1 yang harus kita perbaiki. Fasilitas publik itu nomor 1 kita perbaiki, yaitu puskesmas, sekolah tadi kan, terus rumah sakit. Rumah sakit kita harus buat bagus lah, jangan mengarah ke tipe B. Yang minimal peralatan MRI, peralatan CT scan itu kan sudah ada di rumah sakit. Jadi kita tidak lagi ke Jakarta dan sebagainya. Ya pemerintah harus turun bagaimana untuk mengatasi yang namanya kesehatan ini. Terus yang selanjutnya bagaimana ruang terbuka hijau. Jadi kita sudah ada yang namanya alun-alun atau yang namanya tempat kuliner kan, tempat ini seperti Waterfall City itu kan harus kita bangun. Waterfall City, masa kita mau ke pariwisata harus ke yang namanya pesawahan atau ke Lampung Selatan, sementara laut kita panjang kan. Nah ini yang harus kita bangun karena kita sudah punya aset di situ kan 2,1 hektar kan. Tinggal kita besarkan aja, ya mungkin 50M kita masukin, nanti 50M kita masukin, saya kira sudah aman. Dan Pak Yusuf Kohar yakin itu bisa terlaksana? Bisa terlaksana. Terus yang kedua misalnya pasar bambu kuning, pasar itu harus diperbaiki Pak. Itu fasilitas semua, masa pasar kita jelek semua kan, seperti pasar Tugu, Ungu kan, atasnya kosong, belakang kosong juga kan. Terus yang namanya pasar bambu kuning, kita harus buat mewah. Itu kan menjadi ikon, berapa M lah kita perbaiki itu supaya mewah, untuk menyulap itu jadi mewah. Kita kan harus kita perbaiki. Nah ini Pak Yusuf Kohar, ini ada isu yang luar biasa. Kalau Pak Yusuf Kohar sama Tulus Purnomo memimpin Bandar Lampung, makanya gratis-gratis itu akan dihilangkan. Itu bagaimana itu Pak? Jadi begini Pak, yang namanya program yang sudah bagus yang dilaksanakan oleh Herman seperti gratis, ya kita pertahankan. Malah kita gratis dan berkualitas. Kan gratis dan berkualitas, seperti misalnya pendidikan gratis, tapi pendidikan ini benar-benar kualitas, dan fasilitas sekolahan itu harus bagus juga. Ini yang maksud saya, jangan sampai nanti gratis tapi kenyataannya ada SPP-nya. Dan sekarang ini kan begitu kan. Mestinya kalau gratis nggak ada SPP lagi kan. Karena kan sudah ada dana BOS. Nah alasan sekarang komite seolah-olah sumbangan, tapi sumbangan wajib. Nah ini gratisnya di mana? Jadi ini akan diperbaiki. Ini kita sama perbaiki ya? Sama Pak Tulus, saya akan perbaiki yang namanya pendidikan. Jadi kalau gratis, gratis beneran. Dan kalau gratis, ya dibayar. Nah kalau sekarang ini kan billing, masyarakat kan gratis, ada billing. Tapi billing ini kan belum dibayar Pak, oleh Pemda ke sekolah-sekolah. Jadi kalau nggak gratis, belum gratis betul. Nah ini gratis dan berkualitas. Jadi ada 100% gratis dan berkualitas. Seperti misalnya insentif RT, insentif posyandu, insentif apa namanya itu. Kita harus tetap pertahankan, ya kan. Tapi manfaatnya harus berguna bagi masyarakat. Ada kemajuan manfaatnya. Seperti contoh, kita kasih misalnya insentif Babinsa, Katubas, RT dan lingkungan. Nah, mestinya pelayanan ke masyarakat dengan adanya insentif ini harus pelayanannya prima. Pelayanan daripada camat lurah, RT lingkungan prima, ya kan. Terus yang kedua, ya pelayanan daripada keamanan harus lebih kan. Ini yang harus kita ini kan. Kalau memang manfaatnya luar biasa, RT dan lingkungan harus kita tambah. Kita perankan. Jadi RT itu maksudnya tuh kita perankan betul-betul peran, bukan hanya simbol RT. Jadi RT lingkungan camat lurah itu jangan hanya jadi tim sukses, kepentingan seorang pejabat, bukan itu. Tapi betul-betul camat lurah RT lingkungan ini aktif dalam pembangunan. Dia memang sosok yang punya komando di wilayahnya. Jadi jatuhnya wali kota di tingkat kecamatannya, wali kota di tingkat kelurahannya, wali kota di tingkat
lingkungannya dan wali kota di tingkat RT. Oke, Pak Yusuf Kohar, Bapak menanggapi fenomena penghadangan saat sosialisasi ini seperti apa, Pak Yusuf Kohar? Kalau kita lihat kan, itu relawannya YouTuber juga sempat dihadang, ya seperti kayak kemarin ya udah banyak kejadian, bukan hanya YouTuber tapi juga calon-calon yang lain. Nah, Pak Yusuf Kohar menilai atau menyikapi masalah ini seperti apa, Pak Ya, Yusuf? saya cukup tersenyum, Pak Eko. Oh, siap. Jadi kan jangan rakyat itu dibodohi. Karena sosialisasi itu boleh dilakukan. Mau kasih yang namanya sembako, mau kasih yang namanya kambing, mau kasih yang namanya sapi, asal mampu silakan. Karena status kita itu kan ada status kan. Waktu kita belum mendaftarkan diri, status kita bebas aja seperti masyarakat bebas yang bersosialisasi kan. Terus yang kedua, kalau kita sudah pendaftaran masih bakal calon. Nah, besok tanggal 23 September kita ditetapkan menjadi calon, baru aturan KPU kita patuhi. Jadi yang namanya bagi duit yang selebaran-selebaran yang dibagi-bagikan oleh Pemda itu, yang mengatasnamakan KPU, mengatasnamakan Bawaslu, mengatasnamakan polisi atau jaksaan, itu belum berlaku. Berlakunya setelah tanggal 23. Jangan rakyat ini ditakut-takutin, Pak. Rakyat ini harus kita bangun politiknya. Ini kan pembangunan politik itu kan dalam semua bidang, termasuk bidang ideologi, termasuk bidang politik, termasuk di bidang ekonomi, termasuk bidang sosial budaya, dan termasuk yang namanya pertahanan keamanan. Jadi kita jangan membodohi rakyat, karena ini pemilu, supaya jangan melihat kucing dalam karung, ya silakan bersosialisasi. Ini harus rakyat semakin cerdas. Oke. Jangan satu sisi kita dilarang-larang untuk bersosialisasi, tapi di satu sisi orang memanfaatkan fasilitas yang namanya aparatur pemerintah, yang namanya linmas. Linmas itu tugasnya adalah untuk supaya ada rasa aman bagi masyarakat, bukan untuk menghalau orang untuk bersosialisasi. Jadi kalau orang bersosialisasi silakan aja. Mau bagi sembako, ya silakan aja. Sembako ada stiker, ya silakan dong. Kalau nggak ada stiker ya, itu Yusuf Kohar terbuka atau Tulus. Kan ini harus ada di situ. Ini pemahaman yang salah yang harus kita luruskan. Dan saya lihat, alhamdulillah, yang masyarakat dengan kegiatan YouTuber yang luar biasa, walaupun banyak tantangan camat lurah dan tapi kita masih bisa ketemu dengan masyarakat di tingkat-tingkat RT, baik timnya Pak Tulus, baik timnya Yusuf Kohar maupun tim partai masih tetap masuk, dan kita memecah yaitu konsentrasi lawan untuk mengenalkan yang namanya YouTuber ya, Yusuf Tulus bersama rakyat. Oke, Pak Yusuf Kohar, ini pertanyaan yang menarik ini. Kenapa memilih sosok Tulus Purnomo menjadi pendamping Bapak? Jadi saya memaju wali kota, ya kan? Terus saya lihat ada nama-nama kan yang disodorkan ke saya, A, B, dan C kan. Nah, saya pilih karena saya sebenarnya dengan Tulus ini nggak terlalu akrab, tapi saya sering berhubungan, sering misalnya dulu pernah kontak lain untuk telepon dan sebagainya. Dan saya lihat sosok DPR yang tidak ada cacat dan tidak ada macam-macam, mau nekenin perusahaan, mau nekenin kepala dinas kan, nggak ada yang saya dengar Pak Tulus ini. Dan Pak Tulus saya lihat sudah 4 periode jadi DPR terus menerus. Nah itu, jadi dengan kesederhanaannya Pak Tulus itu yang saya pilih. Jadi chemistry-nya kan itu dulu. Saya sederhana, Pak Tulus sederhana, ya kan? Saya orangnya mungkin agak tegas dan cepat, Pak Tulus kan agak slow dan priai. Jadi ini pasangan yang imbang, ya kan? Yang imbang, yang punya pengalaman, ya kan? Saya punya kemampuan di bidang eksekutif, yaitu sebagai wakil wali kota dan sebagai PLT wali kota, dan Pak Tulus sebagai legislatif. Nah ini saya campurkan, makanya kita punya tagline kan, orangnya berpengalaman, bersih, dan visioner. Ini yang harus kita mainkan. Ini pertanyaan terakhir, Pak Yusuf Kohar.
Oke, keyakinan apa yang membuat Pak Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo menang di 9 Desember yang akan datang, Pak? Ya kalau kita kan harus yakin dan harus percaya diri. Oke. Karena kalau kita tidak yakin dan tidak percaya diri, berarti kita tidak berdoa. Kan itu iya. kita mendoakan yang tidak berhasil. Kita harus semangat, harus yakin, harus percaya, dan harus percaya diri bahwa kita bisa memenangkan pertandingan 9 Desember 2020 nanti. Makanya kita berusaha, Pak Tulus juga berusaha bagaimana berkomunikasi ke semua orang kan. Jadi walaupun orang yang kecil apa dan sebagainya, tetap kita harus komunikasikan. Makanya saya katakan di sini kita tidak main-main dengan pi proyek, ya kan? Dan kita tidak main-main dengan pi lelang jabatan. Kalau ada orang yang mau, kau pelajari. Kau belajar dengan benar, kau ikut. Kalau kau mampu, kau duduk. Oke, statement closing buat acara ini, Pak. Apa yang ingin disampaikan? Ya saya bersama yaitu saya YouTuber ya, Yusuf Tulus bersama rakyat, bersama Pak Tulus, saya akan melakukan yang namanya perubahan di Bandar Lampung ini. Perubahannya yang sudah dibuat Pak Herman misalnya belum baik, kita akan perbaiki. Kalau yang sudah mantap, kita akan tambah mantapkan lagi. Terus kalau yang misalnya sudah bagus, ya kita jalankan dengan yang kita tempat yang lain lagi kita harus lakukan. Jadi kita betul-betul bagaimana Bandar Lampung ini ada perubahan, baik misalnya jalannya, ya kan, baik fasilitas umumnya, baik yang namanya ruang terbuka hijaunya, baik yang namanya destinasi wisatanya, sumber daya manusia ya tentu yang paling utama kan. Nah itu karena kita harus pintar karena supaya bagaimana orang tertarik masuk Bandar Lampung. Kalau orang tertarik masuk Bandar Lampung, paling tidak uang yang beredar di Bandar Lampung ini meningkat sehingga pertumbuhan ekonomi kita meningkat, terus indeks pembangunan manusia kita harus meningkat, terus Gini rasionya harus kita turunkan. Iya. Kan Oke, saya lupa nanya tadi Pak Yusuf. Iya. Ini ruangan kayaknya dirancang khusus ini buat apa nih, Pak? Ini untuk podcast, Pak. Podcast. Kita kan harus milenial juga. Oh, iya, Umur iya. boleh 59 tahun, Oh. tetapi kita gaya milenialnya harus kita ikuti. Oh, Karena iya. kalau dalam survei kan memang yang cukup mendukung Iya. Mata saya, mata pilihnya ya termasuk kaum milenial kita gitu. luar biasa. Gitu. Oh. Jadi kita memang kepada anak-anak muda bagaimana berkaryalah, ya kan? Karena sekarang ini dengan teknologi canggih, karena Pak Presiden Jokowi sedang membangun yang namanya jaringan teknologi ini luar biasa, ya kan? Dengan adanya pembangunan Pala paling barat, Pala paling tengah, dan Pala paling timur yang sudah diintegrasikan dengan serat optik kan luar biasa kecepatan internet kita mungkin 30 Mbps kan. Nah, pemerintah kota harus yang namanya tiang-tiang atau tower-tower ini kita harus kasih izin yang murah-murah kan, tidak usah mahal-mahal supaya yang namanya jaring internet kita kan tidak lemot atau tidak yang namanya blind spot, yang itu yang harus kita mainkan. Jadi supaya mereka punya inovasi, punya kreativitas, jadi startup ya kan, anak-anak muda bagaimana membangun startup kan, jadi bisnis yang berdasarkan aplikasi internet kan, jadi startup ya. Kalau yang namanya ini Dekakon kan sudah mencapai Dekakon, Gojek kan sudah Dekakon, Unicorn kan kalau bisa ngarah ke Unicorn. Orang-orang Bandar Lampung ini bisa mendirikan startup dan bisa mencapai yang namanya Unicorn. Itu yang harus kita mainkan. Kalau tidak, kapan lagi kita ingin memperbaiki bangsa dan negara ini lebih baik. Oke, pemirsa, obrolan sangat menarik. Semoga episode kali ini bisa menginspirasi dan mengedukasi kita. Sampai berjumpa kembali di Tatap Mata Eko episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Saya Yusuf Kohar. Saksikan acara Tatap Mata Eko di Newbie TV dan YouTuber TV. Could you give us a chance if you mind? And I deserve it, please, one last time. Could you give us a chance? We'll be so fine. I hope one day, somehow, I always will meet again. Cause I've been wondering why we still play as we were friends. I hope somehow, I always will meet again. It's time to care. We should just
one day. You're mine, you're mine, you're mine. Night, you're mine, you're mine. Night, you're mine, you're mine, you're mine, you're mine. Night, you're mine, you're mine, you're mine. Alone and bored, that's how you feel. You went so far away. You should give us a chance, please be kind. I need to see you just one last time. You should give us a chance, we'll feel alive. I hope one day, somehow, always we'll meet again. Cause I've been wondering why we still play as we were friends.